Batam Channel. A few moments later. Filsafat Sangkan Paran. Dalam mistisme Jawa, yang dimaksudkan dengan sangkan paran adalah pandangan yang menjelaskan asal tujuan manusia. Ini merupakan tema pusat ajaran kebatinan orang Jawa. Secara umum, orang Jawa lebih tertarik kepada nilai pragmatisnya, kebijaksanaannya, praktis untuk mencapai ketenangan dan harmoni, daripada spekulasi metafisikanya. Meskipun demikian, pandangan ini tidak dapat dilepaskan sama sekali dari spekulasi teori emanasi, remanasi, atau tanazul, taraki, di mana yang mutlak itu turun ke dalam realitas ini dan kemudian kembali kepada keadaan yang semula. Inti filsafat sangkan paran yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar masih dapat kita lacak dalam kitab-kitab serat suluk, meskipun bukan tulisan langsung Syekh Siti Jenar sendiri. Berikut ini ajaran Syekh Siti Jenar yang dirangkum oleh Muhammad Solihin dari berbagai serat dan suluk tersebut. Sesungguhnya aku inilah hak Allah, pun tiada wujud dua. Nanti Allah, sekarang Allah, tetap zahir batin Allah. Kenapa kawan-kawan masih memakai pelindung? Sesungguhnya ingsun inilah Allah, nyata ingsun yang sejati, bergelar Prabu Satmata, yang tidak ada lain kesejatiannya yang disebut sebangsa Allah. Mari kita berbicara dengan terus terang. Aku ini Allah, akulah yang sebenarnya disebut Prabu Satmata. Tidak ada lain yang bernama Allah. Saya menyampaikan ilmu tertinggi yang membahas ketunggalan. Ini bukan badan selamanya, bukan, karena badan tidak ada. Yang kita bicarakan ialah ilmu sejati, dan untuk semua orang kita membuka tabir. Tidak usah banyak tingkah, saya ini Tuhan. Ya, sebetul-betul saya ini adalah Tuhan yang sebenarnya, bergelar Prabu Satmata. Ketahuilah bahwa tidak ada bangsa Tuhan yang selain saya. Saya ini mengajarkan ilmu untuk betul-betul dapat merasakan adanya kemanunggalan. Ashadu keberadaanku, la ilahi bentuk wajahku, ilallah Tuhanku, ilallah Tuhanku. Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku, yaitu badan dan nyawa seluruhnya. Syahadat Allah, Allah, Allah. Badan lebur menjadi nyawa, nyawa lebur menjadi cahaya, cahaya lebur menjadi roh idopi, roh idopi lebur menjadi rasa, rasa lebur sirna. Kembali kepada yang sejati, tinggal hanya Allah semata yang abadi, tidak terkena kematian. Dikutip dari Muhammad Solihin 2004 halaman 169 sampai 180 dan 189. Berdasarkan kutipan serat dan suluk di atas dapat disimpulkan bahwa Syekh Siti Jenar percaya bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sesungguhnya segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Allah adalah tempat kembali manusia sesungguhnya. Allah adalah dari mana manusia berasal, dan hanya kepadanya lah semua kembali. Allah iku sangkan paraning dumadi. Manusia dan Allah secara ontologis sungguh-sungguh merupakan satu kesatuan hakiki. Tidak ada yang berbeda sama sekali di dalamnya. Kesehakikatan Allah dan manusia digambarkan oleh Syekh Siti Jenar sebagai berikut. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini pada hakikatnya adalah af'al atau perbuatan Allah. Berbagai hal yang dinilai baik maupun buruk pada hakikatnya adalah dari Allah juga. Jadi keliru dan sesat pandangan yang mengatakan bahwa yang baik dari Allah dan yang buruk dari selain Allah. Af'al Allah harus dipahami dari dalam dan dari luar diri. Saat manusia menggoreskan pena misalnya, disitulah terjadi perpaduan dua kemampuan kodrati yang dipancarkan oleh Allah kepada makhluknya, yakni kemampuan gerak pena. Di situ berlaku dalil wa Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Quran Surat As-Saffat ayat 96, yang maknanya Allah yang menciptakan engkau dan segala apa yang engkau perbuat. Di sini terkadang makna mubasyarah, perbuatan yang terlahir dari itu, disebut al-tawalud. Misalnya saya melempar batu yang terlempar dari tangan saya itu adalah berdasarkan kemampuan kodrati gerak tangan saya. Di situ berlaku dalil wa ma ramaita id ramaita wa lakina Allah rama. Surat Al-Anfal ayat 17. Maksudnya bukan engkau yang melempar, melainkan Allah jua yang melempar ketika engkau melempar. Dikutip dari Muhammad Solihin 2004 halaman 211 sampai 212. Dari ajaran ini kemudian muncul pandangan yang dikenal sebagai manunggaling kaula Gusti, bersatunya hamba dengan Allah. Kemanunggalan ini merupakan kunci pengetahuan dan segala kesempurnaan hidup. Manusia yang telah mencapai kesatuan dengan Allah berada dalam kebahagiaan hidup yang sejati. Dan bagi Syekh Siti Jenar, kesempurnaan hidup itu dapat diraih hanya melalui pengalaman kematian. Karena Syekh Siti Jenar memandang bahwa kehidupan ini sebenarnya adalah alam kematian. Hidup manusia dipandang sebagai kematian. Oleh karena itu, ia bertekad untuk mengakhiri kematian yang dialami di dunia ini untuk mencapai kehidupan yang abadi. Di dunia ini manusia mati, siang malam manusia berpikir dalam alam kematian, mengharap-harap akan permulaan hidupnya. Hal ini mengherankan sekali. Tapi sesungguhnya manusia di dunia ini dalam alam kematian. Thank you for watching Batam Channel.